selamat siang anak-anak semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Sehat. Sehat, Bu. Oke, Puji puji Tuhan, sehat. Tuhan jika sehat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Siap. Siap. Sudah, Siap. Bu. Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita persiapkan hati, budi, pikiran kita untuk berdoa ya. Minta tolong kepada Yonas ya, pimpin doa hari ini. Oke, siap. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya Yonas. Ya, Bu. Sama-sama. Selanjutnya, hari ini Ibu akan presensi ya. Yosef Dewi, Hadir, Bu. Yonas. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir. Sekarang kita akan masuk ke tema hari ini. Nah, tapi sebelum masuk ke tema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, ada yang ingat materi minggu lalu kita berbicara mengenai apa? Suara hati. Suara hati. Oke, betul sekali. Minggu lalu kita belajar bersama terkait suara hati. Ada yang ingat apa itu suara hati? Suara yang paling dalam, Bu. Betul Dalam. sekali. Suara hati adalah suara dari dalam diri kita yang membantu membedakan antara yang benar dan salah. Terima kasih ya jawabannya. Hari ini kembali lagi ke tema bahwa kita akan belajar bersama mengenai bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami suara hati, mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, sosial, ideologi, dan gaya hidup saat ini. Tapi kita fokus ke mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa ya. Nah, KKTP pertemuan kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menganalisa media massa dan bertanggung jawab secara kritis melalui gagasan dan informasi ya. Kemudian peserta didik akhirnya juga akan dapat mendesain poster ya dengan tema Stop Hoax dengan menggunakan aplikasi Canva. Apa ada sih hubungannya psikologi dengan media massa? Kira-kira ada apa enggak ya anak-anak? Kemudian, apa yang dimaksud dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab? Sudahkah kita menggunakan media massa secara bertanggung jawab? Dan bagaimana cara kita membina sikap kritis terhadap media massa? Selanjutnya, kita akan menyimak gambar anak-anak untuk memperdalam materi hari ini. Nanti dari gambar yang Ibu sampaikan, kalian komentar ya. Perhatikan dari gambar yang pertama. Yang ini anak-anak, kira-kira dari gambar ini berbicara tentang apa ya? Media, Bu. Berbagi. Media. Oke, yang lainnya Asik main, Bu. asik main. Selanjutnya, Media massa dan media sosial. oke, media massa dan media sosial. Kalian semua pasti punya media sosial kan ya? Punya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, dari Ya, Bu. gambar 1 ini kan sudah jelas ya. Ada media sosialnya, simbol-simbolnya. Pasti kalian semua sudah punya itu ya. Kemudian kita lanjut ke gambar nomor 2. Nah, yang ini ya. Kira-kira gambar nomor 2 ini berbicara tentang apa ya? Anak-anak sedang main game tuh, Bu. Kelihatannya. Oh, anak-anak sedang bermain. Oke, yang lain ada lagi? Sedang sibuk dengan medianya masing-masing, Bu. Ya, betul sekali. Sedang sibuk semuanya dengan medianya masing-masing ya. Selanjutnya kita amati gambar yang ketiga. Yang ini ya. Kira-kira gambar ketiga ini
berbicara tentang apa? Itu keluarga, Bu. Keluarga yang juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Betul sekali. Terlihat ya bahwa kalau gambar yang sebelumnya ada teman-teman ya, kalau sekarang ini lebih ke keluarga, di mana keluarga juga sibuk dengan medianya masing-masing. Oke, selanjutnya gambar keempat. Yang ini ya anak-anak, silakan memberi komentar terhadap gambar keempat. Media massa, media sosial itu ada dampak positif dan negatifnya, Bu. Oke, betul sekali. Dari penggunaan media massa membawa dua dampak, positif dan negatif. Nah, nanti kita belajar bersama lebih dalam lagi ya. Sekarang selanjutnya, melalui buku paket kalian, silahkan dibuka ya. Di halaman 50 ya. Remaja rentan jadi penyebar berita hoak. Nah, ini dibaca secara bergilir per satu kalimat ya. Sudah selesai ya. Sekarang pertanyaannya adalah yang pertama, menurut kamu, mengapa kaum remaja mudah untuk dipengaruhi dan menyebarkan hoak? Aduh, siapa yang mau menjawab? Masih labil, Bu. Oke, masih labil. Bagus. Jawabannya. Terus sekali, ada yang mau berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Gampang kemropok, Bu. Gampang keperokok. Iya. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, Apa ya? Silakan, ini. gampang emosi, Bu. Gampang emosi ya, jadi berpengaruh ya. Selanjutnya kita fokus ke nomor 2. Apa dampak berita hoak dalam kehidupan sosial menurut artikel tadi? Menurut kalian apa? Dampak berita hoak dalam kehidupan sosial, ada yang mau menjawab? Saya, Bu, Ya, silakan. bisa menyebabkan orang lain menjadi salah tanggap atau membuat orang celaka, Bu. Kalau itu, Bu. Ya, terus kali ya. Dampak berita hoak itu dalam kehidupan sosial juga beragam ya. Kalau tidak kita saring dengan baik, maka akan membawa dampak yang juga negatif. Selanjutnya nomor 3, carilah contoh berita hoak yang beredar dalam masyarakat kita akhir ini. Kira-kira apa? Ada Bu tentang Ya, penistaan agama itu juga Bu bisa membuat perpecahan di antara pemeluk agama. ya betul sekali ya. Banyak ya berita hoak, jadi kita harus bisa memfilternya masing-masing ya. Sekarang pertanyaan yang kelima, bagaimana sih pengalaman kalian tentang hoak itu, entah kalian sebagai penerima atau sebagai penyebar beritanya? Pengalaman kalian seperti apa? Ayo, Saya, Bu. ya silakan. Biasanya dilihat dulu, Bu, ini benar atau enggak, Bu. Kalau Ya, benar, bolehlah di-share-share. Tapi kalau salah, ya enggak. Biasanya yang hoax-hoax itu yang itu loh, Bu. Dari grup-grup WhatsApp keluarga itu loh, Bu. ya, ya itu pengalaman dari teman kalian ya. Jadi sebenarnya intinya ya, kita itu harus tidak boleh dengan begitu saja mudahnya berbagi berita yang belum tentu kabar benarnya ya. Jadi kita tuh harus pintar ya, harus smart dalam menyaring informasi. Selanjutnya, kita nanti akan masuk ke diskusi kelompok ya anak-anak. Kelompok akan Bu Siska bagi dalam 2. Kelompok pertama, Vincentius, Winda, Yonas. Kelompok kedua, Yosefi, Tini, Justinus, dan Yusuf. Silahkan kalian untuk menuju ke kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya Bu Siska akan bagikan LKPD ya, yang akan
akan kalian kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Yang saya berikan adalah 30 menit. Silakan dikerjakan dalam kelompok masing-masing ya. Jangan lupa semua harus berperan aktif ya di dalam kelompok ya. Jangan ada yang tergantung hanya pasif saja. Semua harus aktif, entah dalam menulis jawaban, mencari jawabannya, harus solid ya, harus kompak. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah. Oke, Sudah, kalau Bu. sudah berarti saatnya untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 2. Kelompok 2 nomor 3, silakan dijawab. Saya Bu, coba jawabnya Bu ya. Iya, silakan. Setelah kami diskusi di dalam kelompok, nah kami menuliskan bahwa media sosial itu sangat berdampak dengan psikologi. Apabila misalnya anak-anak yang tidak bisa untuk membedakan mana yang memang harus eh, dilakukan, mana yang baik dan mana yang benar, sehingga dapat mempengaruhi anak-anak atau peserta didik, misalnya anak-anak yang belum bisa memahami, belum bisa untuk membedakan mana yang informasi yang benar, mana informasi yang bisa hoax. Itu sih Bu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 4, bagaimana kelompok 2? Yang lainnya boleh menjawab ya. Saya Bu, nomor 4. Ya, silakan. Yang dibutuhkan agar kita tidak mudah termakan hoax itu kita mendasari diri kita dengan memilah-milah mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, lalu melihat sumber-sumbernya, Bu. Ya, betul sekali ya. Oke, terima kasih. Jawabannya dari kelompok 2. Selanjutnya kita kembali ke kelompok 1. Silakan kelompok 1, mau menjawab yang mana dulu? Monggo. Kelompok 1, Bu. Ya, Nomor 1 nanti Pak Yunas, Mas Yunas nanti bisa melengkapi nomor 2. ya. Terkait rahasia apa yang tersembunyi dari media sosial, dari video itu, dari media itu banyak informasi, kemudian kita bisa mengaksesnya lebih cepat, apa saja itu bisa, yang baik, yang buruk itu semua ada. Kemudian di media sosial itu berita-berita yang dari jauh langsung bisa kita infokan atau kita dapatkan hari ini juga. Gitu Bu, dari kami. Oke, terima kasih Vincent. Silakan selanjutnya kelompok 1. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit untuk yang di nomor 1. Biasa rahasia tersembunyi dari media sosial atau video-video yang terutama yang viral itu orang membuatnya supaya banyak orang yang menge-like atau mengkomen atau mensubscribe untuk mendapatkan keuntungan seperti uang, seperti mungkin seperti itu. Ya, mereka tidak melihat apakah konten itu berguna atau tidak, yang penting viral. Seperti itu, yang penting banyak yang nonton. Terus yang kedua, ciri-ciri berita hoax menurut video, ya, eh, sumbernya itu tidak jelas, Bu, tidak valid, mungkin tidak eh, tidak diakui. Jadi ini dari orang tertentu yang ingin membuat orang lain itu menjadi salah tanggap. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian semua hebat, berhasil menjawab 6 soal pada pertemuan hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya, anak-anak, setelah kalian berdiskusi secara aktif, sekarang kita akan memberikan simpulan atau tanggapan ya dari evaluasi kegiatan hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Yusuf.
Yang pertama itu kalau kita bermedia massa itu harus dengan bijaksana. Itu Bu. Ya, terima kasih Yusuf. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau kita mau bermedia sosial itu harus tahu dulu mana yang benar, mana yang nggak benar, Bu. Nggak waton nge-share aja, Bu. Terima kasih, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah Saya, cukup? Bu, Bu. Oh iya, silakan. kalau menggunakan media massa itu kita harus bertanggung jawab. Betul sekali. Jika kita menggunakan media massa harus bertanggung jawab ya, kita harus menganalisa. Nah, kesimpulan selanjutnya dari seluruh mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, media massa itu sebenarnya adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu mass yang berarti tengah atau perantara. Jadi bisa disimpulkan bahwa media massa adalah sarana komunikasi, di mana proses menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak. Nah, bersikap kritis itu artinya tidak menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba untuk menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Nah, berikut Ibu sudah memberikan contoh positif, memberikan informasi dengan cepat, ya, bisa menyimpan informasi, membangun sikap peduli kepada sesama, dan memberikan kita kemudahan, misalnya juga dalam pendidikan, ya, bidang pewartaan juga. Nah, selain dari dampak bersifat positif, juga ada dampak yang negatif, ya. Misalnya, berawal dari media massa juga sering terjadi tindak kejahatan, ya, membuat orang juga mudah bersosialisasi seperti gambar-gambar tadi ya, sudah sibuk sendiri baik dengan teman maupun dengan keluarganya. Dan media massa juga membawa dampak psikologis juga ya. Tadi kalau di pertanyaan pemantik kan Ibu sudah nanya, apakah media massa juga membawa dampak secara psikologis? Jawabannya iya, karena melalui media massa kita tuh juga bisa membawa dampak ke ranah psikologis seperti menimbulkan rasa cemas ya. Kemudian juga menimbulkan sifat iri, mempengaruhi mood kita. Upayanya tadi ya yang dapat dilakukan untuk menghindari hoak. Hati-hati dengan judul ya. Kemudian cermat alamat situs dan memeriksa fakta. Sudah pahamkah kalian tentang materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa? Paham Bu, paham. Oke, sudah paham semua ya. Nah, sebagai refleksinya, sudahkah kalian menggunakan media massa secara bertanggung jawab? Nah, itu silahkan dijawab dalam hati masing-masing ya. Kemudian, mampukah kita untuk menghindari dampak negatif dari media massa dan menggunakan media massa dengan bijak? Semoga kalian mampu ya. Kemudian, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas, maka kita akan mengakhiri dengan doa penutup ya, yang dipimpin oleh Tini. Monggo silakan Tini untuk pimpin doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Berkah dalam. Salam. Masih Salam. yang Bu, saya tanggapi ya, Bu Yohana. Kalau saya melihat secara keseluruhan untuk proses pembelajarannya itu sudah berjalan dengan sangat baik ya, dari mulai awal kegiatan pembuka, kegiatan inti dan penutup itu sudah ada semua. Yang itu pokoknya semuanya sudah baik, Bu. Untuk itu. Untuk pertanyaan pemantik tadi, Bu, kalau itu pertanyaan pemantik itu kalau Ibu nanya itu langsung siswa langsung menjawab gitu, Bu. Itu pertanyaan pemantik untuk menghubungkan untuk ke materi kita gitu, Bu. Untuk bagaimana pemahaman siswa tentang dari pertanyaan awal untuk siswa memahami materi yang akan kita pelajari. Kalau yang saya pahami, Bu, itu.